Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur ala ni'amillah, pada kesempatan malam ini kita dapat bermajlis kembali di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Baiklah jemaah sekalian, sekarang sudah sampai poin kemana ya? Halaman yang ke 19 ya, Al-Asrabi. Yang kemarin sudah selesai dah. Taib. Ini kita mempelajari Al-Usul Sittah Azimah, 6 prinsip yang agung ya, bagi kita semua, bagi kaum muslimin. Ya. Al-Aslur Rabi, adapun prinsip yang keempat, bayanul ilmi wal ulama'i wal fiqh wal fuqaha. Coba sebelum diteruskan yang keempat, yang pertama apa? Hah? Apa itu? Ikhlasuddin lillah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Yang kedua, setiap orang yang mentauhidkan Allah hendaklah mereka bersatu. Yang ketiga, persatuan ahli tauhid harus dibawa bendera atau harus dibawa pimpinan ya, yaitu ulul amri, waliul amr. Sebelum diteruskan, barakallahu fikum, waliul amri itu ada berapa macam? Ulul amri cuma 2, al ulama, al umara, ya kan? Ulama dan umara. Ulama berbicara urusan-urusan agama, umara berbicara urusan-urusan dunia. Dan umara itu berasal dari dari ulama. Kok umara tidak tahu asal usulnya? Antum nggak tahu yang berhak jadi umara itu siapa? Antum tidak tahu. Di dalam kitab Sahih Bukhari ada judul babnya apa itu? Ahlul ilmi wal fadli ahaqqu bil imamah. Ahli ilmu dan ahli keutamaan yang berhak jadi imam, jadi pimpinan, begitu. Jadi kalau antum ini umpamanya mau diangkat sebagai pimpinan, mau ketua RT, mau ketua RW, mau ketua apa, antum bertanya dulu, ini kita termasuk ahlul ilmi wal fadli bukan? Kalau iya, maka antum kalau diangkat itu merupakan kebahagiaan, keberuntungan. Tapi kalau bukan, itu kebinasaan. Antum pernah baca nggak dalam hadis cerita Ad-Darimi dalam Sunan Ad-Darimi? Hadis ini munkar memang. Karena apa? Karena hadis ini diawali dengan ya, apa katanya? Ya ma'salul ureb, ya ma'salul ureb, hei bangsa Arab, al-ardo, lihat tuh ke tanah, jangan ke langit terus. Ya, ketika mereka ya tatawaluna fil bunyan, ketika mereka bertinggi-tinggi meninggikan bangunan. Apa al-ardo, sing eling maring tanah, bahasa Inggrisnya begitu ya. Al-ardo ya. Apa katanya? La islama illa bil jam'ah, tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, wala jama'ata illa bil imarah, dan tidak ada jamaah kecuali dengan imarah, kepemimpinan, wala imarata illa bi ta'at, dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ketaatan. Sebagian firqah dalalah menambahkan hadis ini. Hadis ini segini pun sudah munkar. Ditambah lagi wala ta'ata illa bil bai'ah, dan tidak ada ketaatan kecuali kepada bai'at. Ini hadis tambah nyungsem. Kenapa? Karena hadis ini hadisnya munkar. Tetapi hadis ini redaksi berikutnya benar. Faman kana sawadahu qaumuhu ala fiqhin, barang siapa yang dia diangkat sebagai pimpinan ala fiqhin karena dia paham agama, kana khairan lahu, maka menjadi kebaikan bagi dia. Waman kana sawadahu qaumuhu,
Dan barang siapa yang kaumnya mengangkat dia sebagai pemimpin ala ghairi fikhin, bukan karena paham agama, kana halakan lahu, maka dia akan menjadi kebinasaan baginya. Antum yang pengen jadi lurah, mikir baik-baik. Ente termasuk ahli ilmi wal fadli bukan? Kalau ente iya, maka kana khairan lahu, menjadi kebaikan bagi dia. Tapi kalau antum diangkat sebagai pimpinan bukan karena paham agama, kana halakan lahu. Antum bisa lihat dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Kira-kira lamun dibacakan hadisin ki eling mual. Hah? Kira-kira antum eling mual. Waduh, anak pilihan RW kan pengen temen jadi RW ya. Tiba-tiba syahwat pengen jadi RW-nya tinggi. Ada pilihan pengen jadi bupati, tiba-tiba pengen jadi bupati. Aja ada bupati, RW aja, RT. Tiba-tiba aku demen banget pengen jadi RT. Padahal jadi RT kan banyak yang ngomongin tuh. Banyak yang ngomongin banget, banyak yang nyalahin, banyak yang gitu ya. Ya ikhwan, ya akhwat, bapak ibu sekalian, apa sih enaknya jadi pemimpin? Enggak ada enaknya. Kan tadi dikatakan paman sawadahu kaumu ala ghairi fikhin kana halakanahu. Siapa yang diangkat sebagai pimpinan oleh kaumnya karena tidak ngerti agama, itu kana halakanahu, jadi kebinasaan bagi dia. Begitu ya. Kira-kira kalau bacakan hadis ini yang ujungnya tadi, kira-kira masih ada yang demen pengen jadi pimpinan? Hah? Jamaah sekalian, gak kiyang jamaah. Kenapa? Jadi pimpinan itu tidak enak. Jangankan pimpinan yang lain-lain, pimpinan sholat aja ya kan? Pimpinan sholat aja itu yang jadi makmum baik terus. Tapi kalau imam sholat itu kan kalau dia jelek, waduh sudah. ini judul keempat ini bagus banget judulnya. Apa yang keempat? Bayanul ilmi. Bayanul ilmi, nerangkan tentang ilmu. Sok saya mau tanya, yang namanya ilmu itu apa sih? Apa yang disebut dengan ilmu? Hah? Kalau ditanya sama saya itu jangan curiga, nggak bisa. Antum anggapnya bisa. Ilmu itu apa ya kawan? Yang begini ini bukan cuma antum, murid saya juga kalau di majelis gitu ditanya tuh pada meneng, bukan salah. Padahal yang bagus itu adalah kalau ditanya menjawab biar ketahuan salahnya. Ya, daripada menjawab di hadapan orang yang nggak ngerti, mendingan di hadapan orang yang mengerti. Itu pengetahuan. Al ilmu logatan al ma'rifatu. Jadi ilmu itu menurut bahasa al ma'rifat katanya. Ilmu itu adalah pengetahuan. Ya. Ya. Ada lagi yang lain? Hah? Ilmu menurut bahasa artinya takut, rasa takut kepada Allah. Udah mulai berkembang nih penjelasannya. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, ilmu itu pengetahuan, itu kalau dalam kacamata umum ya diakui memang ilmu adalah pengetahuan. Ya. Ilmu itu adalah pengetahuan, kalau dalam kacamata definisi umum ya ilmu adalah pengetahuan. Ilmu adalah takut kepada Allah. Kalau hakikat ilmu ya memang takut kepada Allah. Karena orang yang punya ilmu dan orang yang menuntut ilmu ya, adalah orang yang pasti akan beramal. Dan kalau orang itu menuntut ilmu dan beramal, itu tanda takut kepada Allah, itu benar. Ilmu dalam pengertian syariat yang dimaksud adalah al-ilmu syar'i. Semua ilmu yang berkenaan dengan syariat adalah ilmu syar'i. Maka pengertian ilmu
memang bermacam-macam. Kalau menurut Syekh Ibnu Utsaimin dalam Kitabul Ilmi, beliau mengatakan al ilmu auduhu mimma an yu'rafa. Jadi ilmu itu sesuatu yang lebih jelas dari apa saja yang, jadi ilmu itu sesuatu yang lebih jelas, lebih terang daripada pengetahuan. Jadi ilmu itu bukan hanya pengetahuan, bahkan lebih jelas dari pengetahuan, lebih dari sekadar pengetahuan. Kenapa? Karena kalau berbicara ilmu dalam agama Islam, baik yang ditulis dalam Quran, ditulis dalam Sunnah Nabi yang mulia, maka ilmu itu yang dimaksud ilmu syar'i. Ilmu syariat artinya selain ilmu syar'i itu bukan tidak termasuk ilmu. Berarti ketika menerangkan bayanul ilmi itu menerangkan tentang ilmu, maksudnya ilmu syariat. Wal ulama adalah ahli ilmu, maksudnya ahli ilmu syariat. Adapun ilmu dalam pengertian syariat adalah maqalallah wa qala Rasulullah qala sahabat. Apa yang Allah firmankan dalam Quran, apa yang Rasul sabdakan dalam sunnahnya, apa yang para sahabat Nabi ucapkan dalam asarnya. Itulah ilmu. Jadi kalau kita menuntut ilmu di majlis ini, maka apabila di majlis ini diterangkan qala Allah, firman Allah dalam Quran, qala Rasul, perkataan Rasul dalam sunnahnya, qala sahabat, perkataan sahabat dalam asarnya, itu adalah ilmu. Kalau menurut Syekh Abu Ubaidah Mas'ud Hasan Al-Salman di dalam kitab Ad-Da'wah ilallah bainal fikri wal wahyi, menyeru ke jalan Allah antara menurut pemikiran dan menurut wahyu. Ilmu itu 5: teks Quran, teks sunnah, sunnah khulafaur rasyidin, sunnah para sahabat Nabi, dan pemahaman 3 generasi terbaik. Pemahaman sahabat Nabi, pemahaman tabi'in, dan tabi'in. Ada berapa tuh? 5. Jadi kalau orang berbicara tentang ilmu, berpijak kepada 5 poin ini, maka itu adalah ilmu. Jadi kalau kita menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu, hadir di pengajian, kalau kita mengatakan kita ini sedang menuntut ilmu, lihat dulu yang diajarkan di pengajian itu apa. Apa kitabullah Al-Quranul Karim? Apakah sunnah Nabi yang mulia? Apakah sunnahnya khulafaur rasyidin? Apakah sunnahnya para sahabat Nabi? Apakah fikihnya 4 generasi terbaik atau tidak? Itu namanya ilmu. Kalau ternyata kita hadir di majelis ilmu yang konon katanya majelis ilmu, padahal dia bukan majelis ilmu, apa di dalamnya dongeng saja. Apalagi sekarang ini malam berapa nih? Malam 1 Muharram. Malam 1 Suro itu adalah malam kelahiran, ya, siapa? Bukan Sundel Bolong. Itu dalam film Indonesia itu. Jamaah sekalian, di Indonesia ini banyak keanehan-keanehan. Kata Abu Usman An-Nahdi rahimahullah ta'ala, ya, salasu asyarat, ada 30-an yang utama. Apa itu? Yang pertama adalah 10 hari terakhir, ya, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Yang keduanya 10 hari pertama di waktu siangnya dari bulan Dzulhijjah. Yang ketiganya 10 hari pertama dari bulan Muharram. Ini disebutnya salasu asyarat, 30-an. Itu adalah yang utama. Sampai saking utamanya maka Nabi kita yang mulia yakni menjelaskan bahwa ya abdulus salat ba'da fardhu qiyamul lail. Salat yang paling abdul setelah salat fardu adalah salat malam. Wa abdulus siyam ba'da Ramadan siyamu
syahrillah al-muharram. Adapun puasa yang paling afdol setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Begitu. Apa maksudnya? Salat yang paling afdol setelah salat fardu adalah salat tahajud. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali, itu maknanya adalah yakni salat sunnah, ya, salat sunnah salat yang paling afdol dari salat sunnah selain setelah Ramadan dan lawahiknya, lawahik yang mendahului Ramadan, yang mengiringi Ramadan. Apa puasa yang mengiringi Ramadan? Jawabnya sitan min Syawal. 6 hari dari bulan Syawal. Maka siapa yang puasa Ramadan, puasa Syawal. Nah, yang selebihnya begitu. Yang selebihnya itu yang paling afdal apa? Yaitu Syahrullah al-Muharram. Puasa bulan Allah Muharram. Begitu. Nah, kalau sholat, yaitu sholat yang afdal setelah sholat fardu adalah apa tadi? Ya mulal, itu sholat fardu dan lawaiknya dan yang mengiringinya. Mungkin qobliyah, mungkin ba'diyah. Artinya sholat tahajud dibandingkan dengan qobliyah ba'diyah lebih utama qobliyah ba'diyah, karena dia adalah lawahik faraid yang menyertai kefarduan baik qobliyah ataupun ba'diyah. Menurut siapa tadi? Menurut siapa tadi? Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Saya sengaja sebutkan ini, barangkali antum nanya, ini Ustadz antum kata siapa? Saya mau tanya, dosa yang terbesar dosa apa? Dosa apa? Dosa syirik. Kata Ibnu Taimiyah, ada yang lebih besar daripada syirik. Apa tuh? Kesombongan. Hah? Saya mau tanya, siapa orang yang pertama kali sombong di muka bumi? Atau di dunia ini siapa? Iblis. Antum tahu, iblis gara-gara sombong dia tidak bisa masuk? Selamanya tidak. Selamanya tidak. Kalau orang berbuat kesyirikan dengan syirik akbar, masuk neraka selamanya tidak. Oke, orang yang sombong itu masuk neraka selamanya apa tidak? Keder antum jawab. Lagi-lagi saya menjelaskan kalam a'imah, kalam para ulama. Kata Ibnu Taimiyah, sombong dengan syirik itu lebih buruk syirik, lebih buruk sombong. Kenapa? Karena orang yang berbuat kesyirikan itu masih mau beribadah kepada Allah cuma dengan memadu kasih. Ngerti memadu kasih? Masa orang ngerti memadu kasih? Ya beribadah kepada Allah ongko, beribadah kepada nenek moyang ongko, kan begitu kan? Itu namanya beribadah kepada Allah dengan memadu kasih. Tapi kan masih ibadah kan? Tapi kalau orang yang sombong ibadah enggak? Enggak. Contohnya iblis. Kan kata Allah, ma mana'aka antasjud id amartuk. Apa yang menghalangi kamu untuk sujud ketika aku perintahkan kalian supaya sujud? Ketika aku perintahkan kamu supaya sujud kepada Adam. Kata Ibnu Taimiyah, orang yang sombong itu seperti iblis, dia enggak pernah ibadah kepada Allah. Sedangkan apa tadi? Orang yang musyrik beribadah enggak? Tapi dengan memadu kasih. Artinya sombong itu lebih dahsyat daripada syirik. Makanya pantas nggak kalau iblis masuk neraka selama-lamanya? Pantas. Yang keduanya, saya mau tanya, sombong itu apa sih? Nganggo kelambi bagus, gaya pakai motor, sombong orang? Hah? Apa namanya? Lege, katanya lege. Itu bukan sombong tapi lege katanya. Ya, pakai sendal yang bagus, pakai motor yang keren. Udah gitu lewat di depan temannya nggak ngucapin salam, sombong tidak? Sombong. Lewat ngarapan orang salam orang apa, sombong. Begitu apa tidak?
Tidak. Hah? Tidak. Ya. Kan begitu kan? Sampai suka ngomong itu sombong. Ya. Tetapi sombong yang dimaksud di dalam hadis adalah batrul haq. Bukan itu. Menolak kebenaran. Wa kuntun nas, meremehkan orang lain, meremehkan ahli kebenaran. Itu sombong yang dimaksud. Menolak kebenaran dan meremehkan ahli kebenaran. Ada Quran ditolak, ada hadis ditolak, ada ijma ditolak, ada syariat Islam tentang wajibnya sholat 5 waktu ditolak. Saya mau tanya, kalau orang menolak kewajiban sholat 5 waktu, hukumnya apa? Kufur. Orang yang menolak kewajiban puasa bulan Ramadan, apa hukumnya? Kufur. Orang yang menolak kewajiban ibadah haji, apa hukumnya? Kufur. Tuh. Orang yang melakukan syirik akbar, syirik besar, apa hukumnya? Kufur. Sama enggak? Sama. Bahkan ini lebih dahsyat. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang apa? Tentang dosa yang terbesar atau dosa yang lebih besar daripada syirik. Saya tunjukkan yang lain lagi. Ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Apa itu dosa yang lebih besar daripada syirik? Ya, saya mau tanya, ada nggak dosa yang lebih besar daripada syirik? Hah? Tadi sudah sebutkan apa tadi? Sombong. Sekarang saya mau tanya, ada nggak selain sombong dosa yang lebih besar daripada syirik? Hah? Apa? Hasad. Sombongan. Di atas sombong, sombong sekali. Sombong aja. Di atas sombong sekali. Ana maning bahaya. Baik ya. Nah, ini saya akan bacakan dosa yang lebih apa? Lebih hebat daripada kesombongan. Saya bacakan firman Allah yang mulia dalam surah Al-A'raf ayat 33. Kalau tadi yang mengatakan dosa yang lebih tinggi dari sombong adalah apa? Yang lebih bahaya daripada sombong adalah apa? Yang lebih bahaya daripada kesyirikan adalah sombong. Ini ada dosa yang dianggap lebih sombong daripada syirik. Dan ini pendapat atau penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang mengambil faedah dari surah Al-A'raf ayat 33. Perhatikan. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ma dhahara minha wa ma batana wal itsma wal baghy bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Qul, katakanlah oleh kamu ya Muhammad, innama sesungguhnya harrama rabbiyal fawahisha, Rabbku telah mengharamkan al-fawahis, perbuatan keji. Berarti haram yang pertama apa? Berbuat keji. Ini yang tingkatannya paling rendah. Ma dhahara minha, apa keji yang tampak? Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas uryanan, ketelanjangan. Saya mau tanya, kalau yang tampak itu adalah ketelanjangan, apa namanya? Namanya pornografi, porno aksi, dan porno asli. Ya enggak? Pornografi digambar, porno aksi para wanita yang berpakaian tidak menutup aurat. Porno asli wong edan kang orang nganggo apa-apa. Betul apa tidak? Jadi kalau ada orang asalnya berpakaian rapi kemudian jadi telanjang, itu sedang menuju kepada tingkatan tertinggi kegilaan. Ya. Jelas tidak? Baik.
Surah Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahis, katakanlah sesungguhnya Rabbku telah mengharapkan al-fawahis, perbuatan keji, ma dhahara minha, yang tampak. Tadi kata Ibnu Abbas, tafsiran ma dhahara minha adalah uryanan, ketelanjangan, yang oleh saya diperinci menjadi 3: pornografi, porno aksi, porno. Mantep lah. Nanti kalau antum lewat di jalan ada orang gila, oh, porno asli gitu kan. Ada wanita berpakaian yakni tidak menutup aurat, porno aksi, ya, menemukan gambar-gambar, ya, porno, itu namanya pornografi. Wama batona, dan apa saja yang tersembunyi, perbuatan keji yang tersembunyi. Apa itu? Kata Ibnu Abbas, azina, berzina. Perbuatan keji yang tersembunyi adalah berzina. Saya mau tanya, kalau berzina itu terang-terangan apa namanya? Hah? Porno aksi. Masa sih? Porno aksi. Kalau berbuat zina terang-terangan apa namanya? Namanya asratus sa'ah, namanya ciri kiamat. Kenapa? Inna min asratis sa'ah, sesungguhnya di antara ciri kiamat adalah an yusrobal khomru, khomer ditenggak. Terjemahnya langsung ditenggak aja. Khomer diminum. Nah, diminum mah terlalu halus. Khomer ditenggak. An yusrobal khomru wa yadharu zina, zina terang-terangan. Tuh, ya kan? Kenapa? Karena hukum asal berzina itu dengan sembunyi-sembunyi. Kalau udah terang-terangan berarti apa? Asratus sa'ah, ciri kiamat. Jadi dosa yang teringan dari 4 dosa yang disebutkan di sini itu adalah apa? Pertama adalah al-fawahish, perbuatan keji, pornografi, porno aksi, porno asli. Ini yang terang-terangan. Yang sembunyi azina, berzina. Oke ya, saya anggap biar mudah, zina lah. Wal itma, berbuat dosa. Wal bagya, berbuat dolim, ya, bighairil haqqi, dengan tanpa hak. Siapa itu atau apa ini al-isma wal bagya bighairil haq? Jawabnya, ini otaknya al-fawahish. Otaknya apa? Al-fawahish, otaknya perbuatan keji. Saya mau tanya, kalau al-fawahish ditafsirkan zina, puncaknya adalah kepada zina. Puncaknya kepada zina, yang lebih tinggi dari zina apa? Hah? Otaknya para penyelenggara zina. Apa tuh? Apa namanya? Germo namanya. Pura-pura orang ngerti germo mucikari. Kalau kata Pak Sardi tadi panitia. Panitia zina. Ayo dia, wah, panitia zina. EO itu kan ya. Jadi perhatikan oleh antum, al-ithma wal baghy bi ghairil haqqi itu lebih kejam daripada az-zina. Ini promotornya, promotor zina. Germoknya, mucikarinya, bandarnya. Mungkin tim seleksinya mungkin. Ya, luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira kalau pelacur dengan germo itu dosa gede di germo lah. Ya, germo itu lebih besar daripada ini. Ini menarik ya. Kenapa ketika menyebutkan 4 dosa dari yang rendah kepada yang besar ini, kok diawali dari urusan apa? Al-fawahish,
perbuatan keji. Kata para ulama, yang namanya fawahish itu adalah perbuatan keji yang dibenci oleh syariat, dibenci oleh masyarakat. Contohnya zina. Zina itu masyarakat suka apa enggak? Hah? Enggak suka. Wal isma wal bagya bi ghairil haq. Berikutnya, wa antusriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Engkau menyekutukan Allah apa-apa yang Allah tidak menurunkan padanya sultanan ilmunya. Musyrik. Yes. Zina. Ya, otak zina maksudnya otak yang melahirkan praktek perzinahan. Musyrik. Saya mau tanya, kira-kira pelacur pernah nggak datang ke dukunnya supaya laris lacurannya? Nah, ada nggak? Iya. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengatakan di dunia ini cuma 2 pertarungan antara ahli tauhid dan ahli syirik. Di dunia ini cuma 2 pertarungan antara ahli tauhid dengan ahli syirik. Kira-kira kalau pelacur mungkin gak ke dukunnya? Sangat mungkin. Pelacur mah datang ke dukun, tinggal bilang aja ke dukunnya, Pak saya pengen ngedukun. Udah diramal, bilang saya nggak punya duit, udah bayarnya ini aja deh gitu kan. Kan begitu. Bayarnya apa? Apa bayarnya? Ngelacur lagi aja gitu kan. Saya nggak bisa bayar Pak, dibayarnya pakai ini aja. Kira-kira dukunnya mau nggak? Oh ya mau aja. Kalau dukun mah rezeki nomplok. Kan begitu kan? Teman saya pernah menjadi supir taksi dan bawa pelacur. Ternyata dalam dunia pelacuran pun juga yang namanya kedoliman, kebohongan, tipu muslihat itu banyak. Karena teman saya ini tukang ngaji ya, dan mustami saya, ya beliau ketika datang betapa kagetnya. Pertama kali datang pakai pakaian sekolah. Udah begitu apa? Di dalam mobil mereka ganti baju. Yang namanya supir kan pasti ngeliat apa? Ada kacanya kan? Tapi dia ngerti kalau supir ini orang baik. Mas, merem mas, ya nggak bisa mbak katanya. Merem nabrak gitu kan. Ajen lengisun gitu kan. Dia ganti bajunya apa di dalam mobil. Dia tahu kalau supir ini nggak macem-macem. Jangan lirik saya ya katanya. Saya mau pakai ganti baju. Ganti tuh baju SMA-nya ganti. Jadilah dia pelacur. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya ceritalah dia bahwa jadi pelacur itu sebenarnya nggak enak juga katanya. Yang nggak enak itu kalau di charter di hotel, setelah usernya, penggunanya itu kemudian ngajak makan apa, kadang-kadang pinter itu si penggunanya, udah ngajak makan, udah dia bayar apa gitu kan, yang dibayar ngelacurnya, makannya sama dia pergi begitu saja, si pelacurnya yang bayar. Sedangkan di zaman itu, di tahun sebelum 2000-an itu, ternyata apa? Ternyata ya di hotel-hotel itu aqua begini, yang semodel ini 15.000 harganya. Dulu paling mungkin 2.000 ya. Di sana 15.000 ada. Jadi berlipat-lipat. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak enak mereka. Ya. Syirik. Makanya mereka juga berlomba-lomba datang ke dukun. Untuk apa? Supaya laris. Ngelacur yang laris. Pedagang juga datang ke dukun supaya apa? Dagangannya laris. Ya, yang sawah juga sama datang ke dukun, tujuannya apa? Supaya sawahnya
ya bagus. Nah berarti tadi fawahis, perbuatan keji, diantaranya zina, al-isma wal baghy bighairil haq, otaknya zina. Yang ketiganya yaitu syirik, ya. Ini adalah termasuk penglaris zina. Syirik, datang ke dukun, datang ke orang pintar kata mereka. Yang keempatnya, nah, yang di atas syirik ini apa itu? Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau berbicara tentang Allah, engkau berbicara tentang agama Allah, engkau berbicara tentang syariat ma la ta'lamun, yang kamu tidak tahu ilmunya. Menarik sekali kan? Engkau berbicara tentang Allah, engkau berbicara tentang agama Allah, engkau berbicara tentang syariat Allah, ma la ta'lamun, apa-apa yang kamu tidak tahu ilmunya. Artinya ada dosa yang lebih besar daripada kesyirikan. Apa itu? Kamu berbicara tentang Allah yang kamu tidak tahu ilmunya. Kamu berbicara tentang apa? Tentang agama Allah, tentang syariat Allah yang kamu tidak tahu ilmunya. Kenapa? Kalau kamu berbicara tentang Allah yang kamu tidak tahu ilmunya, akan timbul keyakinan bid'ah tentang Allah. Kalau kamu berbicara tentang Allah, tentang agama Allah yang kamu tidak tahu ilmunya, kamu akan berbicara tentang agama Allah yang tanpa ilmu. Kalau kamu berbicara tentang syariat Allah tanpa ilmu, maka kamu akan menimbulkan syariat-syariat baru dalam beragama. Kira-kira apa namanya begini? Ini namanya manhaj, cara beragama. Ini berbicara tentang Allah, tentang agama Allah, tentang syariat Allah, tentang asmaul husna bagi Allah, tentang pensifatan bagi Allah yang kamu tidak tahu ilmunya. Itu lebih besar dosanya dibandingkan dengan menyekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah pun terlahir dari sebab beragama, iya, tidak sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasulnya. Emangnya kesyirikan tidak tampil dari beragama yang tidak benar? Itu tampil dari beragama yang nggak benar. Kesyirikan itu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh 1000 tahun manusia di atas tauhid. 1000 tahun kurang lebih 10 abad. Kapan mulai terjadinya kesyirikan? Jawabnya sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Berarti kesyirikan itu adalah bid'ah, perkara baru yang datangnya mendatang. Setelah apa? Setelah dunia ini di atas tauhid selama 1000 tahun, baru di zaman Nabi Nuh muncullah 5 orang soleh yang diabadikan kemudian disembah. Wadda, Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasr. Jadi menurut keterangan ini kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yakni dosa yang lebih tinggi daripada syirik apa tadi? Berbicara tentang Allah, berbicara tentang nama-nama Allah, tentang pensifatan bagi Allah, tentang agama Allah, tentang syariat Allah yang kamu tidak tahu ilmunya. Dikatakan itu lebih besar daripada yang lain. Baik ya. Ini baru baca judul nih, Bayanul Ilmi, menerangkan tentang ilmu. Wal ulama, tentang ulama. Banyak nggak orang yang nggak ngerti tentang pengertian ilmu? Banyak. Banyak nggak orang yang nggak mengerti tentang pengertian wal fikih? Banyak. Wal fuqaha, ahli fikih. Banyak. Babayanu dan menerangkan man tasyabaha bihim, bahwa ada orang yang menyerupai mereka, menyerupai ulama dengan memperlihatkan ilmunya padahal bukan ilmu, tapi tukang ngomong. Atau orang yang menyerupai para fuqaha
dengan memperlihatkan kepikihannya padahal dia bukan ahli fikih, ya, wa bayanu man tasyabbihim wa laysa minhum, ternyata bukan bagian dari mereka. At-ta'liq wujida fi zamanil mu'allif rahimallah, di zaman penulis, yaitu di zaman Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah, ada man yunsabu ilal ilmi. Di zaman Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab ada orang yang disandarkan kepada ilmu alias ngaku ahli ilmu, wal fikih, dan disandarkan kepada fikih alias mengaku ahli fikih. Artinya di zaman Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ada orang ngaku ulama, ada orang ngaku fuqaha. Ya. Dari siapa? Min ahlil bidah, dari ahli bidah. Siapa itu ahli bidah? Saya mau tanya, siapa itu ahli bidah? Alladzina yastamiluna al-bidah, orang yang mengamalkan bid'ah. Orang yang mempergunakan bid'ah, mengamalkan bid'ah, itulah dia, ya, ahli bidah. Saya mau tanya, kalau orang ahli bid'ah mengaku sebagai ahli ilmu, ya, kira-kira ilmu yang dimaksud ilmu apa? Ya, ilmu bid'ah. Bid'ahnya di sisi ahli bid'ah dianggapnya sebagai ilmu. Kayak ahli syirik tuh, itu disebutnya ahli ilmu di kalangan siapa? Orang-orang yang syirik, ya kan? Dianggapnya ahli ilmu. Padahal bukan, dia bukan ahli ilmu, dia ahli bid'ah. Kenapa? Karena dia mengamalkan bid'ah, karena dia mengamalkan sesuatu yang nyata-nyata bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah ahlul bid'ah dianggap sebagai ahli ilmu? Bukan. Apakah ahli bid'ah dianggap sebagai ahli fikih? Bukan. Di zaman Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab ada orang yang mengaku ahli ilmu padahal bukan, mengaku ahli fikih padahal bukan. Ternyata yang betul dia adalah ahli bidah. Alladzina takhadahum ba'dul amah ru'usan juhala, yaitu sebagian orang awam telah menjadikan mereka sebagai ru'usan juhalan, sebagai pemimpin-pemimpin yang bodoh. Maksudnya sebagian orang awam itu ada yang mengangkat, ya, orang yang seperti ini sebagai pimpinan mereka, tapi ini adalah juhalan, pemimpin-pemimpin yang bodoh. Wa hasala bisababihim, dan terjadilah dengan sebab mereka sodunas anisyratul mustaqim, yakni menghalangi manusia, ya, dari jalan yang lurus. Fa aradal musannif fi hadzal asal, maka pengarang atau penulis pada pokok ini liyastabina al-farqu baina ahli ilmi wal fiqh, supaya jelaslah perbedaan antara ahli ilmu dan ahli fikih. Wa baina man tasyabaha bihim min adiya'il ilmi wa ashabi taqlid wa ta'alum
hatta la yaghtarun nas bihi, bahwa tidak ada perbedaan antara ahli ilmu dan ahli fikih, dan menerangkan bahwa barang siapa yang menyerupai mereka, ya, dari para penyuruh ilmu, yaitu ashabi taqlid wa ta'allum, pemimpin orang-orang yang taklid dan ta'allum, yakni pengen belajar, ya, tapi ta'allum adalah pura-pura tahu, sok tahu, hatta la yaghtarun nas bihim, sehingga ya manusia pun tidak boleh tertipu olehnya. Makanya kata mu'alif al-As-Surabi, prinsip yang keempat, bayanul ilmi wal ulama, menerangkan tentang ilmu dan ulama, wal fiqh wal fuqaha, ahli fikih dan ahli, ya, ahli ilmu dan ahli fikih. Kemudian mantasyabaha bihim wa laysa minkum, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Al-murad bil ilmi, ya, al ilmu al mu'tabaru as-sahih. Adapun yang dimaksud dengan ilmu adalah yaitu ilmu yang mu'tabar, yang sahih. Wa huwa yaitu ilmu kitab wa sunnah, yaitu ilmu tentang kitab dan sunnah. Wafaqa fahmi salafil ummah, sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Wa qad qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi bayani hadihi, lalu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, beliau berkata tentang ya fi bayani hadis, tentang penerangan batasannya. Al ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabah ulul irfan. Di dalam kitab Al-Qasidah An-Nuniyah disebutkan ilmu adalah qala Allah berfirman dalam Quran, qala rasuluhu, Rasul berkata dalam Al-Quran Al-Karim, qala sahabatu, para sahabat Nabi berkata, ya, qala sahabatu hum, ya, mereka, ya, itu ulul irfan. Qala sahabatu hum ulul irfan, mereka adalah ulul irfan. Ala kulli hal, itu yang disebut dengan ilmu, yaitu ilmu apa yang Allah firmankan, ya, dalam Quran, apa yang Rasul sabdakan dalam sunnahnya, dan apa yang sahabat Nabi katakan dalam, ya, ulul irfan, yaitu pada orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Insya Allah nanti kita akan teruskan di pertemuan mendatang. Saya kira cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala alam. Cukup sampai di sini. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.